Perkenalkan, nama saya Jesslyn Palilingan dengan NIM 20043050 dari jurusan Akuntansi, Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan, kelas 3A. Saat ini saya akan memaparkan materi presentasi dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengajar Jacqueline Gretiwenas, SE, MSA, AK, dengan judul materi mendeskripsikan bagan alir prosedur penjualan kredit. Bagan alir atau flowchart prosedur penjualan kredit terbagi atas 5 bagian. Bagian yang pertama, order penjualan. Bagian yang kedua, gudang. Bagian yang ketiga, pengiriman. Bagian yang keempat, penagihan. Dan bagian yang terakhir atau bagian yang kelima adalah akuntansi atau administrasi. Dan saat ini saya akan mendeskripsikan satu persatu dari kelima bagian bagan alir penjualan kredit. Bagian yang pertama yaitu bagian order penjualan. Dalam bagian order penjualan, menerima order dari langganan. Order dari langganan diterima dalam bentuk PO dari langganan melalui fax atau secara langsung yang kemudian dicatat dalam order form. Permintaan secara lisan atau melalui telepon tidak dapat dilayani. Kemudian, bagian order penjualan berdasarkan surat order yang diterima dari pelanggan membuat surat order pengiriman dan faktur. Dan berikut mendistribusikan surat order pengiriman. Lembar pertama dikirim ke bagian gudang, lembar kedua, ketiga, keempat, serta lembar kelima dikirim ke bagian pengiriman, lembar keenam ke bagian pelanggan, lembar ketujuh ke bagian kredit, dan lembar ke-8 dan 9 diarsipkan sementara menurut tanggal. Dan yang berikut, bagian order penjualan menerima surat order pengiriman lembar 7 dari bagian kredit untuk diarsipkan permanen menurut abjad. Berikutnya, menerima surat order pengiriman lembar 1, lembar 2 dari bagian pengiriman pada surat order pengiriman lembar ke-9. Kemudian bagian order penjualan, surat order pengiriman lembar 1 dan 2 dikirim ke bagian penagihan. Dan yang terakhir, mengadakan kontak dengan pelanggan mengenai pemenuhan order. Pada bagian order penjualan juga terdapat bagian kredit. Pada bagian kredit ini, menerima dokumen order penjualan dari penerimaan order. Dan berdasarkan surat order pengiriman lembar 7 dari bagian order penjualan, dilakukan pemeriksaan status kredit. Kemudian memberikan otorisasi kredit, dan yang terakhir, surat order pengiriman lembar 7 dikembalikan ke bagian order penjualan. Kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu bagian gudang. Bagian gudang menerima perintah atau permintaan order. Kemudian berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, dilakukan penyiapan barang. Dan selanjutnya, barang yang telah disiapkan, kemudian dilakukan penyerahan barang. Berdasarkan surat order pengiriman lembar 1, maka direkap ke dalam kartu gudang. Bersama dengan barang, surat order pengiriman lembar 1 dikirim ke bagian pengiriman. Dan yang terakhir, mencatat pengeluaran pada kartu persediaan. Dan deskripsi yang ketiga yaitu bagian pengiriman. Pada bagian pengiriman, menerima PO atau memo, delivery order dari bagian stok dan delivery, dan surat order pengiriman dan barang yang diterima secara bersama dari bagian gudang, serta surat order pengiriman lembar 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, menempel surat order pengiriman lembar 5 pada pembungkus barang sebagai slip pembungkus. Kemudian menyerahkan barang kepada perusahaan angkutan. Dan selanjutnya, mengembalikan surat order pengiriman lembar 1, 2 ke bagian order pengiriman, dan lembar 3 diserahkan ke perusahaan pengangkutan. Dan yang terakhir,
Surat order pengiriman lembar 4 diarsipkan secara permanen menurut nomor urut. Dan bagian yang keempat, mendeskripsikan bagian penagihan. Pada bagian penagihan, deskripsi yang pertama, menurut faktur berdasarkan surat order pengiriman lembar 1 dan 2 yang diterima dari bagian order penjualan, dan mengirim faktur lembar 1 kepada pelanggan. Kemudian mengirim faktur 2 bersama surat order pengiriman lembar 1 dan 2 ke bagian piutang. Mengirimkan faktur lembar ketiga ke bagian kartu persediaan, mengirimkan faktur lembar 4 ke bagian jurnal, mengirimkan faktur lembar 5 ke bagian wiraniaga. Dan yang terakhir atau bagian yang kelima, bagian akuntansi atau administrasi keuangan. Deskripsi yang pertama, bagian administrasi keuangan adalah bagian yang menjalankan fungsi akuntansi yang bertanggung jawab mencatat transaksi keuangan dan menyusun laporan keuangan. Bagian administrasi keuangan yang berhubungan dengan sistem penjualan adalah yang pertama, bagian piutang. Deskripsi yang pertama, faktur yang diterima dari bagian penagihan dibuat rekap ke dalam kartu piutang. Yang kedua, faktur dan surat order pengiriman lembar 1 dan surat muat lembar 2 diarsipkan permanen menurut nomor urut. Dan yang ketiga, membuat surat penagihan. Kemudian bagian kartu persediaan. Deskripsi yang pertama, berdasarkan faktur lembar 3, merekap ke kartu persediaan dan faktur tersebut diarsipkan permanen sesuai nomor urut. Berdasarkan kartu persediaan dibuat rekapitulasi harga pokok penjualan secara periodik. Berdasarkan rekapitulasi harga pokok penjualan, membuat bukti memorial. Dan yang terakhir, bukti memorial dan rekapitulasi tersebut dikirim ke bagian jurnal. Bagian selanjutnya adalah bagian jurnal. Deskripsi yang pertama, rekapitulasi harga pokok penjualan dan bukti memorial direkap ke dalam jurnal umum dan diarsipkan menurut nomor urut. Selanjutnya, faktur lembar 4 direkap ke dalam jurnal penjualan kemudian diarsipkan. Dan yang terakhir, mencatat jurnal transaksi yang menyebabkan timbulnya utang. Sekian presentasi materi saya. Terima kasih.